kita ketemu kembali dalam ibadah online JKI UFC. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Mari bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mendengar dan menjawab seruan doa kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya tahu ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi bagi Anda yang ada di rumah, karena kita kenal ayat ini lewat pujian ya. Ada lagu yang berkata sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bahkan ada versi dangdutnya ya. Oh betapa indahnya ya, dan betapa eloknya dan seterusnya. Saya tahu Anda di rumah juga tahu lagu itu. Karena itu ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi. Tapi masalahnya adalah begini, kita mungkin sering nyanyikan lagu itu, kita tahu lagu itu, kita tahu ayat ini, bahwa Tuhan itu pengen kita hidup rukun. Bahkan kalau saudara baca di ayat yang ketiga, Tuhan bahkan berkata begini, Tuhan memerintahkan berkat. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan di mana ada kerukunan. Tapi masalahnya begini, mungkin Anda berkata, Pak saya sudah tahu. Tapi jujur, kalau saudara mau jujur dengan saya, agak susah kan untuk kita hidup dengan rukun. Ya, tidak usah berbicara tentang bangsa Indonesia yang jumlahnya ratusan juta untuk rukun. Tidak usah bicara soal gereja yang jumlahnya mungkin ratusan orang untuk hidup rukun. Tapi saya mau beritahu pada hal yang paling kecil aja, suami istri kadang-kadang gak bisa rukun. Ayolah yang setuju bilang amin yang di rumah, betul gak? Menantu dengan mertua kadang-kadang tidak bisa rukun. Ya, saudara kandung ya, yang lahir dari rahim yang sama, dari orang tua yang sama, punya darah yang sama, kadang-kadang juga tidak bisa rukun. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa kita tahu rukun itu baik, rukun itu mendatangkan berkat, tapi kadang-kadang kita tidak bisa rukun. Apalagi khususnya kalau saudara tadi baca ayat yang pertama dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama, dwelling together dalam bahasa Inggris, tinggal bersama, wah tambah susah lagi. Kadang-kadang kita lebih gampang rukun untuk saudara yang di luar pulau mungkin ya, yang jauh dari kita. Kita punya saudara mungkin di Amerika, kita berkata Pak saya rukun dengan saudara saya yang di Amerika. Tapi saudara saya yang sama-sama kota, aduh Pak susah untuk rukun, apalagi kalau tinggal satu rumah ya. Nah itu tambah susah lagi kalau kita tinggal bersama. Makanya kalau saudara perhatikan, yang sering kali kegigit itu lidah dan bibir ya kan. Telinga gak pernah kegigit, kenapa? Karena telinga jauh dari gigi ya. Karena itu lebih susah lagi kalau kita tinggal bersama, kalau kita ada dalam sebuah komunitas bersama, satu gereja, satu rumah, satu kota, itu agak susah untuk rukun. Ya, itulah sebabnya sekali lagi kita ngerti akan hal itu, Tuhan pengen kita rukun, Tuhan pengen mendatangkan berkat atas kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Saya yakin sekali Tuhan mau memberkati Anda yang di rumah, tapi Tuhan juga pengen di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, di tengah-tengah situasi mungkin kondisi ekonomi kurang bagus ya, karena pandemi, Tuhan pengen Anda menciptakan kerukunan di rumah Anda masing-masing.
Nah, bagian berikutnya begini, bagaimana sih Pak supaya saya bisa rukun Pak? Ya mungkin ada yang di antara Anda yang di rumah Pak, tiap hari saya ini cekcok Pak. Saya cekcok dengan suami saya cekcok dengan istri saya cekcok dengan ipar saya cekcok dengan mertua saya cekcok dengan teman kerja saya cekcok dengan pendeta saya. Tapi nggak ada yang cekcok dengan pendeta saya. Ya, bilang amin ya. Tapi bagaimana caranya Pak supaya saya bisa hidup rukun dan supaya saya bisa diberkati Tuhan dalam hal ini. Nah, coba saudara baca dulu sama-sama dalam Roma pasal yang ke-15. Ya, kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, dari ayat-ayat ini saya mau beritahu kepada saudara, bagaimana sih caranya menurut Alkitab supaya kita bisa hidup dengan rukun. Nah, lihat ayat yang pertama berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sekali lagi saya ulangi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, perhatikan baik-baik dari ayat-ayat ini kita menemukan bagaimana caranya supaya kita bisa rukun khususnya di masa-masa pandemi ini. Ayat yang pertama berkata begini, yang kuat wajib menanggung yang lemah, ya. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Ini bagian yang pertama. Alkitab berkata kita ini yang kuat, kalaupun Anda berkata, Pak saya kuat tidak seperti dia lemah, ya. Kalau Anda berkata, Pak saya hebat tidak seperti dia, maka seharusnya Tuhan pengen begini. Kita yang merasa kuat atau kita yang kuat, sebenarnya kita punya kewajiban untuk menguatkan atau menanggung yang lemah. Nah, apa maksudnya ayat-ayat ini? Maksudnya adalah begini, ya. Kalau saudara mau jujur, seringkali ketika kita benar atau kita merasa benar, kita justru mencerca orang yang salah. Ya, ketika kita merasa kuat, kita justru mencerca orang yang lemah. Kita malah memojokkan orang yang lemah. Kita malah memberitahu dia, kenapa kau lemah? Makanya kamu harus begini, kamu enggak seperti aku ini, aku kuat. Makanya aku kuat karena aku begini begitu. Ya, tanpa kita sadar, kita ini kadang-kadang hanya membanggakan kekuatan kita. Tanpa kita sadar, kadang-kadang kita hanya membanggakan kehebatan kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita ini membanggakan apapun yang luar biasa dari hidup kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang hebat, apa yang luar biasa, apa yang kuat, apa yang benar, apa yang luar biasa pokoknya, yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itunya harus sebenarnya digunakan untuk membangun orang lain. Yang percaya katakan amin. Itu harusnya digunakan untuk menguatkan orang lain. Itu harusnya digunakan untuk mensupport orang lain. Ya. Tapi kadang-kadang ini yang menyebabkan kenapa kita nggak bisa rukun. Ya. Kita nggak suka bergaul dengan orang-orang yang mungkin bagi kita, aduh kau lemah kau. Ya. Malah kita tinggalkan mereka tanpa kita mau melurkan tangan untuk menguatkan mereka. Dan saudara tahu orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin tidak sehebat kita, begitu kita mungkin mencerca atau mempermalukan mereka, justru yang terjadi mereka juga akan menjauh, bahkan bisa jadi mereka juga akan balik menyerang kita, ya. Nah, saya mau beritahu khususnya buat bapak-bapak, suami-suami, ya, yang ada di rumah. Karena saya merasa bahwa suami-suami kadang-kadang merasa dirinya pintar, ya. Suami-suami yang pintar bilang amin yang di rumah, katakan amin. Saya tahu Anda pintar, ya. Tapi kadang-kadang ketika Anda merasa pintar, ya, lalu Anda mulai berkata, istriku bodoh Pak, ya. Ketika Anda berkata istriku bodoh, Anda tidak pernah berusaha untuk membangun, untuk membantu istrimu yang tanda kutip engkau berkata dia bodoh. Malah seringkali kita ngata-ngatain mereka, kita memojokkan mereka karena kebodohan mereka, kita seringkali mengelontarkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak enak,
Karena kita merasa diri kita pintar dan istri kita bodoh, ya. Dan ini bukan hanya suami yang kadang-kadang merasa pintar. Saya juga banyak ketemu istri yang merasa pintar dari suaminya, ya. Ada istri yang berkata, "Pak, suamiku tuh bodoh, nggak bisa kerja dia. Dia nggak bisa cari uang. Aku penghasilanku lebih banyak dari istriku, dari suamiku," ya. Ada banyak istri juga merasa dirinya lebih hebat dari suaminya. Tapi kalau saudara perhatikan, istri-istri yang merasa dirinya hebat, lebih luar biasa dari suaminya, bukannya mensupport supaya suaminya yang lemah dikuatkan, supaya suaminya yang mungkin tidak berdaya dibangun kembali supaya jadi hebat. Tapi justru tanpa kita sadar, kita yang merasa diri kita kuat, merasa lemah, merasa lebih pintar, merasa lebih benar, justru memojokkan orang-orang yang menurut kita bodoh, lemah, dan tidak kuat. Dan ini yang menyebabkan seringkali kita nggak bisa rukun. Ya, suami-suami, istri-istri yang ada di rumah, dengarkan baik. Kalau engkau merasa hebat, support. Ya, kalau engkau merasa luar biasa, support orang-orang yang menurutmu di bawah engkau. Oleh karena itu, ini bagian yang pertama, ya. Bahkan kalau saudara perhatikan, seringkali kita bukan hanya mengata-ngatain mereka karena mereka menurut kita tidak pintar atau tidak kuat, tapi seringkali kita malah juga bahasa Jawa itu ngerasani mereka, ya, menceritakan kelemahan mereka kemana-mana, ya. Saya banyak ketemu ada banyak suami suka ceritain kelemahan istrinya. Ya, di mana-mana dia suka ceritain kelemahan istrinya. Saya juga banyak ketemu istri-istri yang suka menjelek-jelekkan suaminya. Menjelek-jelekkan, jangankan bilang menjelek-jelekkan ke orang lain, menjelek-jelekkan depan pendeta juga banyak, ya kan? Nah, tapi saya berdoa hari ini, kalau Anda merasa dirimu hebat, merasa dirimu pintar, merasa dirimu kuat, support orang-orang di sekitarmu, khususnya di dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Itu yang bagian yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Lihat ayat yang ke-1 tadi, bagian berikutnya, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya, ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, ya. Bagian yang kedua yang seringkali membuat kita tidak bisa rukun, penghalang rukun, yaitu kita suka mencari kesenangan kita, atau bahasanya yang kita lebih kenal dengan kata egois, ya. Egois, ya. Karep-karepku, yang penting aku senang, lu susah gak apa-apa, yang penting aku senang. Aku putusin gini, kalau memang kau gak senang ya wes, nah karepmu, ya. Yang penting aku senang, yang penting semua keputusan kita itu berdasarkan supaya kita senang, ya. Supaya kita yang terpuaskan, yang lain mau susah gak apa-apa, yang lain mau dirugikan gak apa-apa, yang penting kita untung, ya. Yang lain mau apa namanya? Mau gak setuju, mau susah, ya karepmu, ya. Sifat egois ini kadang-kadang memicu pertengkaran, ya. Makanya Yesus sendiri memberitahu kepada kita bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri, tidak pernah mencari kesenangan sendiri. Saudara tahu kalau Tuhan itu pengen mencari kesenangan sendiri, Dia tidak akan turun ke dunia nyelamatin kita. Kalau Dia mencari kesenangan sendiri, Dia tidak akan mau menderita mati di atas kayu salib. Tapi saya tahu karena Tuhan mengasihi kita dan karena Dia Tuhan yang tidak pernah mencari kesenangannya sendiri, makanya begini, hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, dipulihkan oleh orang yang tidak mencari kesenangan sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Makanya begini, di mana ada kerukunan itu pasti karena ada orang-orang yang tidak egois. Katakan amin. Kalau rumah tanggamu ribut terus hari-hari ini, coba cek. Pasti ada di dalamnya salah satunya atau salah duanya, ya. Salah satunya artinya suaminya atau istrinya, atau malah dua-duanya, suami istri sama-sama egois. Sakarep-karepe, keputusan mereka benar-benar berdasarkan yang penting aku enak, yang penting aku suka, yang penting aku senang. Lu nggak mau senang ya terserah. Makanya tidak heran ada banyak terjadi kekacauan karena kita ini terlalu sering egois. Ya, saya berdoa hari ini, dengarkan baik ya. Sekali lagi, Tuhan pengen kita rukun, katakan amin. Kalau Tuhan pengen kita rukun, makanya Tuhan juga pengen gini. Anda jadi orang tidak hanya mikirin dirimu sendiri, ya. Anda jadi orang tidak hanya mikirin kesenanganmu sendiri.
Yang penting aku senang, aku suka, aku mau. Yang lain karepmu. Ya kan? Yang lain karepmu, terserah Pak. Suami saya Pak nggak mau dengar saya, ya saya biarin Pak, terserah dia. Yang penting saya putusin ini. Nah, itu bikin cari masalah ya. Ada yang juga suami berkata, istri saya nggak mau dengar saya, ya terserah dia. Yang penting saya putusin ini, karepmu ya. Nah itu yang terjadi dan seringkali, kalau saudara tahu ya, tanpa sadar ada banyak berkat Tuhan yang sedang on the way dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, dengarkan baik ya, kita hambat sendiri karena kita terlalu banyak ribut ya. Tuhan pengen Anda di rumah hidup dalam kerukunan. Makanya juga kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama ya. Ayat yang kelima berkata begini. Semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi kalau saudara tanya, Pak, kehendak Tuhan itu apa dalam hidup saya? Nah, salah satu kehendak Tuhan, Alkitab berkata, yaitu rukun. Ya. Ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dengarkan baik, kalau engkau tidak egois, engkau bisa rukun, kerukunanmu itu Alkitab berkata, mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi keributanmu di rumah ini tidak mempermuliakan Tuhan. Bisa bilang amin yang di rumah. Jadi kalau Anda geger-geger terus di rumah, itu tidak memuliakan Tuhan. Bisa bilang amin. Karena Tuhan pengen begini, Anda itu ya rukun tidak egois. Kenapa saudara? Karena itu memuliakan Allah Bapa kita di sorga. Jadi kalau saudara berkata, Pak saya memuliakan Bapa di sorga dengan cara apa? Saya nyanyi Pak, ya. Saya suka muji Tuhan, saya singer Pak, saya worship leader, saya suka nyanyi menyembah Tuhan di rumah Pak. Nah saya mau beritahu, seringkali Anda lupa bahwa salah satu di mana kita memuliakan Tuhan bukan hanya nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan aja main musik, main gitar, main alat musik yang lain, nyanyi nyembah Tuhan, bukan. Kalau Anda rukun di rumah, Alkitab berkata, itu memuliakan Bapa di sorga. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Oleh karena itu hari ini, dengarkan baik ya, dengarkan baik. Mari kita mulai rukun ya. Saya nggak tahu Anda hari ini mungkin lagi sementara dengar khotbah ini, mungkin Anda lagi tengkar dengan suamimu, tengkar dengan istrimu, tengkar dengan mertuamu, tengkar dengan iparmu, tengkar dengan saudaramu, lagi bermusuhan dengan mereka. Hari ini dengarkan baik. Tuhan pengen hidup Anda rukun. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat sama-sama dalam Roma pasal yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-18, lihat ini, lihat ya. Lihat Roma 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, perhatikan ini. Kalau hal itu bergantung kepadamu sedapat-dapatnya, Tuhan bilang apa, sama-sama baca? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, Tuhan bilang kalau itu bergantung dalam dirimu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saya mau beritahu saudara ya, Anda tidak bisa ngatur hatinya orang. Orang mau benci Anda itu terserah mereka, Anda nggak bisa ngatur. Orang nggak suka Anda nggak bisa ngatur. Ya, Anda nggak bisa ngatur. Orang berkata, Pak orang itu nggak suka sama saya, Anda nggak bisa atur. Itu hatinya mereka, terserah mereka. Tapi Alkitab berkata, yang Anda bisa atur itu hatimu. Makanya Tuhan bilang gini, sedapat-dapatnya, walau itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan perdamaian. Ya, Pak, kalau dia nggak mau damai gimana, Pak? Itu urusan mereka. Ya, karena Anda nggak bisa ngatur mereka. Ya, Anda nggak bisa memaksa mereka untuk mereka berdamai dengan Anda. Tapi kalau itu bergantung kepada dirimu, Alkitab berkata, hiduplah dalam perdamaian dengan apa saudara? Dengan semua orang. Hari ini saudara tahu ya,
di masa-masa sulit semasa pandemi ini. Saya tahu mungkin ada beberapa orang berkata, Pak, pekerjaan saya lagi seret hari ini. Mungkin Anda berkata, Pak, usaha saya lagi seret hari ini. Ataupun engkau berkata, Pak, saya lagi dalam kondisi susah hari ini. Nah, kalau engkau dalam kondisi susah lalu tertekan hari ini, berdamailah ya dengan banyak orang ya. Kalaupun ada orang yang bersalah kepadamu, ampunilah ya. Karena begini saudara, kerukunan itu bukan berarti orang tidak bisa berbuat salah. Bukan, itu salah. Rukun artinya bukan orang tidak bisa berbuat salah. Anda bisa berbuat salah, orang lain bisa berbuat salah kepadamu. Tapi kerukunan artinya begini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya begini, Anda punya hati yang selalu mau hidup berdamai, yang mau berdamai dengan orang, yang mau mengampuni orang dengan apapun yang mereka sudah lakukan. Oleh karena itu sekali lagi di masa sulit hari ini, hidup berdamai dengan orang, karena saya tahu di mana ada perdamaian, Alkitab berkata di mana ada kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat sederhana hari ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami mau hidup rukun. Kami mau hidup rukun suami istri, menantu dengan mertua, ipar dengan saudara ipar, saudara kandung, bahkan dengan teman-teman kami yang lain. Kami mau rukun Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan untuk siapapun orang-orang yang sudah menyakiti kami. Karena firman-Mu berkata kalau itu bergantung kepada kami mau hidup berdamai dengan banyak orang, bahkan dengan semua orang. Kalaupun mereka tidak menerima, itu urusan mereka, dan kami tetap percaya Engkau sumber dari segala berkat, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dan mari buka tangan-Mu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan iman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.